Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Rastika Pratiwi dengan NIM 22050974001 dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi kelas A angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan apa itu FTP server dan saya juga akan mensimulasikannya di Cisco Packet Tracker. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan dari program ini adalah yang pertama untuk memahami fungsi FTP server dan cara kerjanya. Yang kedua, mengenal perintah terkait FTP. Dan yang ketiga, mensimulasikan FTP server dengan Cisco Packet Tracker. Pengertian FTP atau File Transfer Protocol adalah layanan internet yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga pengguna dapat mengirimkan file ke komputer atau download, atau mengirimkan file ke server atau upload. FTP saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data, karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. Sejarah FTP. Sebelum membahas mengenai sejarah apa itu FTP, kita bahas sedikit mengenai hubungan telnet dengan FTP. Telnet digunakan untuk melakukan koneksi secara langsung atau jaringan tidak langsung, sedangkan FTP menggunakan koneksi tidak langsung. Kedua jenis koneksi TCP atau IP ini menjadi dua model utama yang dikenalkan. Koneksi tidak langsung berarti menggunakan sumber daya dari remote host dan menggunakannya pada sistem lokal, kemudian mentransfernya kembali ke remote host. Oke, fungsi FTP server dan kegunaan FTP. Ada beberapa fungsi FTP yang saat ini banyak digunakan, seperti untuk mengunggah halaman website ke dalam internet melalui web hosting. Fungsi lain seperti memperbarui revisi dari program yang dilakukan oleh aplikasi FTP developer. Lengkapnya berikut ini. Yang pertama yaitu melakukan upload halaman website ke dalam web server atau web hosting ke internet. Selanjutnya yaitu menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkap lunak publik. Ketiga yaitu mengirimkan file yang berukuran besar menjadi dua partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk lampiran di dalam email. Dan yang keempat, mengunduh dan melakukan upload konten, seperti tugas kuliah ke server FTP. Dan yang kelima, mendistribusikan revisi program terakhir yang dilakukan oleh pengembang perangkat lunak. Tentu saja tidak hanya itu, ada banyak fungsi FTP lain yang bisa dimanfaatkan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Kita dapat mengembangkannya sendiri dan menyesuaikan dengan kebutuhan penggunaan yang dibutuhkan. Namun, pada dasarnya, fungsi sederhana dari FTP adalah untuk memudahkan pengguna memindahkan file dari satu tempat ke tempat lainnya. Cara kerja FTP yaitu dengan mengandalkan autentikasi standar yang meminta pengguna komputer memasukkan nama pengguna dan kata sandi untuk bisa mengakses data. Setiap kali kita ingin mengunduh, mengunggah, ataupun melakukan tindakan lain seperti data dalam komputer, maka diperlukan akses dari FTP untuk perintah yang kita lakukan. Aplikasi klien FTP. Berikut ini adalah 3 contoh klien FTP yang tersedia di internet. Yang pertama yaitu ada FileZilla FTP Client merupakan FTP client yang banyak digunakan untuk melakukan koneksi remote FTP dengan fitur yang lengkap. Dan yang kedua ada WinSCP. Meskipun tidak sepopuler FileZilla, WinSCP merupakan aplikasi yang juga cukup populer, apalagi untuk pengguna Windows. Dan yang ketiga ini ada GFTP, merupakan aplikasi FTP client yang hanya tersedia di sistem operasi Linux. Ya, lanjut. Berikut merupakan perintah dasar FTP, koneksi ke server FTP dari klien PC, yaitu FTP server FTP alamat. Terus untuk melihat koneksi server dengan mengetikkan dir, jika mengupload file dari PC klien ke server, masukkan name file. Lalu kalau untuk mendownload file dari server ke PC klien, dapatkan nama file. Kalau keluar dari koneksi FTP server, ketikkan berhenti. Oke, selanjutnya yaitu ke percobaan. Untuk skenario-nya yaitu dalam percobaan ini kita akan mengumpulkan file server yang dapat diakses oleh PC client. Skema jaringan yang digunakan adalah gabungan dari simulasi yang kita pelajari sebelumnya, yaitu simulasi subnetting,
routing dinamis RIP, dan jaringan di CHP di atas jaringan nirkabel dengan skema sebagai berikut. Ini merupakan contoh skemanya. Oke, langkah pertama dari percobaan ini adalah buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi baik, terutama jaringan dari PC1, PC4, laptop, dan smartphone yang dapat tersambung dengan file server 43.43.2. Ini saya sudah membuat skemanya, sudah sesuai dengan yang contohkan. Lalu untuk langkah selanjutnya yaitu nyalakan service FTP di komputer FTP server. Kita klik server, lalu di bagian FTP ini kita buat user dan juga password dengan akses full seperti ini. Lalu kita pada PC1 kita buat sebuah file nama. Pada PC1 kita buat file nama dengan pesan desktop. Kita isi dengan ini, isi pesan dari PC1. Lalu kita save, kita beri nama pesan strip pc1.txt. Oke. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita cek bahwa file tersebut sudah tersimpan di PC1 dengan menjalankan perintah dir pada command prompt. Oke, kita coba ketikkan dir, enter. Oke, muncul, dan ini merupakan daftar isi file dari PC1. Lalu langkah selanjutnya yaitu buat koneksi ke FTP server 43.43.43.2 dengan memasukkan username dan password yang telah kita buat sebelumnya. Oke, ini kita ketikkan FTP spasi 43.43.43.2, enter. Username-nya tadi Cisco, enter. Passwordnya juga Cisco, enter. Oke, lalu kita upload file pesan pc1.txt. Kita ketikkan put pesan strip pc1.txt. Oke, kita enter. Jadi file pesan pc1 do 43.43.43.2 file transfer in progress. Oke, berhasil. Lalu kita pisahkan file sudah terupload dengan menjalankan perintah dir pada koneksi FTP. Oke, untuk langkah selanjutnya yaitu pada laptop kita buat koneksi seperti langkah pada poin 5. Laptop, dan ini desktop, command prompt. Ini tadi sudah saya inputkan yaitu inputkan FTP spasi 43.43.43.2, enter, lalu muncul ini, dan kita disuruh mengisikan username. Kita isikan Cisco, passwordnya juga Cisco, enter, dan muncul seperti ini. Lalu untuk langkah selanjutnya yaitu klik lagi di laptop, lalu text editor, kita klik file,
kita open ya, pesan BC1. Oke, ini sudah muncul file yang sudah terdownload dari laptop. Oke, sekian simulasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.